Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siswa-siswi Bapak sekalian, hari ini kita bahas tentang Khulafaur Rasyidin beserta para tokohnya. Adapun yang pertama, kita akan bahas tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini sendiri dia berasal daripada dua kata, yakni khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa berarti jamak dari khalifah yang memiliki arti pengganti, sedangkan kata ar-rasyidin yaitu mendapat petunjuk. Jadi khulafaur rasyidin itu adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Khulafaur rasyidin ini sendiri ialah para pemimpin yang menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, juga pemimpin umat. Adapun tugas kenabian ini tidak bisa digantikan. Baik, sekarang kita masuk kepada biografi daripada empat tokoh Khulafaur Rasyidin. Ada yang pertama Abu Bakar, yang kedua ada Umar, yang ketiga ada Utsman, dan yang keempat ada Ali. Sekarang kita akan membahas tentang biografi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini sendiri dia ini dilahirkan pada tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah, atau yang lebih dikenal nama beliau ini dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini adalah khalifah pertama sepeninggal Nabi Muhammad melalui putrinya Aisyah. Abu Bakar merupakan ayah mertua Nabi Muhammad. As-Siddiq yang merupakan julukan Nabi Muhammad kepada Abu Bakar merupakan salah satu gelar yang paling melekat padanya. Bersama ketiga penerusnya, Abu Bakar dimasukkan ke dalam kelompok Khulafaur Rasyidin sebagai pemeluk awal Islam. Abu Bakar telah mengambil berbagai peran besar melalui ajakannya. Abu Bakar pun berhasil mengislamkan banyak orang yang di kemudian hari menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Di antaranya itu ada Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini dia kemudian menjadi khalifah ketiga. Dan juga itu merupakan biografi daripada Abu Bakar As-Siddiq. Lebih jelasnya sudah Bapak berikan di Google Classroom. Yang kedua ada biografinya Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini sendiri ia merupakan khalifah kedua selepas sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab ini dia dilahirkan pada tanggal 3 November tahun 644 Masehi. Beliau ini adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai tahun 644 Masehi. Beliau juga digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad. Dalam sudut pandang Sunni, Umar ini dia termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan suri toladan dalam masalah keislaman. Nah, itu penjelasan tentang biografi ringkas tentang Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian kita berlanjut kepada Khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini merupakan khalifah di Khulafaur Rasyidin ketiga sepeninggal Umar bin Khattab. Utsman bin Affan ini dia dilahirkan pada tanggal 12 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Beliau ini merupakan khalifah ketiga yang berkuasa. Beliau pada tahun 644 Masehi sampai dengan 656 Masehi dan merupakan Khulafaur Rasyidin dengan masa kekuasaan terlama. Nah, jadi beliau ini dari keempat khalifah, beliau ini merupakan khalifah yang memegang mandat ataupun sebagai khalifah terlama daripada ketiga khalifah yang lain. Kemudian terlahir dari keluarga saudagar yang sejahtera. Beliau ini orang yang berada. Utsman juga dikenal sebagai pribadi yang lebih lembut dan murah hati. Sumbangsihnya yang paling menonjol dan sangat melekat padanya adalah kedermawanan
dalam memberikan harta. Beliau tidak segan-segan untuk memberikan hartanya itu kepada orang yang dirasa benar-benar membutuhkan. Begitu. Utsman ini juga pernah beliau membeli sumur seorang Yahudi dengan harga sangat mahal saat kemarau dan mempersilahkan penduduk mengambil air dari sana dengan cuma-cuma. Saat perang Tabuk itu meletus, perang Tabuk pada masa Utsman bin Affan, Utsman ini turut serta menyumbangkan ratusan unta dan kuda selain uang sejumlah ribuan dirham. Jadi bisa disimpulkan Utsman bin Affan ini dia sangat dermawan dalam hartanya itu, tidak pelit dalam menginfakkan kesemuanya itu untuk memajukan Islam. Baik, kemudian kita ke khalifah yang terakhir, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib ini beliau dilahirkan di Mekah. Di daerah Hijaz, Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Menurut sejarawan, Ali ini dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Muhammad, sekitar tahun 601 Masehi. Beliau bernama asli Haidar bin Abu Talib. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukainya dan memanggilnya Ali, yang berarti memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali mempunyai ayah bernama Abu Talib yang juga merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW. Ibu Ali bin Abi Talib bernama Fatimah binti As'ad. Baik, selanjutnya kita masuk kepada pola kepemimpinan daripada Khulafa Ur-Rasyidin. Yang pertama itu ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini dalam memerintah di tahun 634 Masehi. Di masa sesingkat itu, beliau itu habiskan dirinya itu untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri, terutama tantangan yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada pemerintahan di Madinah. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat dengan Nabi Muhammad SAW dengan sendirinya batal setelah Nabi wafat. Karena itu mereka menentang Abu Bakar. Karena sikap keras kepala penentangnya ini, mereka dapat membahayakan agama dan pemerintahan. Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan apa yang disebut dengan perang Riddah. Perang Riddah ini adalah perang melawan kemurtadan. Khalid ibnu al-Walid adalah jenderal yang banyak berjasa dalam perang Riddah ini. Kemudian kita masuk pada pola pemerintahan ataupun kepemimpinan daripada Umar bin Khattab. Sepeninggal Abu Bakar, sementara barisan depan pasukan Islam sedang mengancam Palestina, Irak, dan juga kerajaan Hijaz, ia pun diganti oleh tangan kanannya Umar bin Khattab. Nah, ketika Abu Bakar sakit dan merasa ajalnya ini sudah dekat, ia bermusyawarah dengan para pemuka sahabat, kemudian mengangkat Umar sebagai penggantinya dengan maksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan juga perpecahan di kalangan umat Islam. Kebijaksanaan Abu Bakar tersebut ternyata diterima masyarakat yang segera secara beramai-ramai membaiat Umar. Umar pun menyebut dirinya Khalifah Rasulullah ataupun pengganti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga memperkenalkan istilah Amir al-Mu'minin, komandan orang-orang yang beriman. Nah, begitu. Kemudian kita masuk kepada Utsman bin Affan. Nah, di masa pemerintahan Utsman bin Affan, beliau ini memegang waktu itu di daerah Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa daripada Persia, Transoknia, Tabarista direbut. Ekspansi Islam pertama berhenti sampai di sini. Nah, begitu. Kemudian pemerintahan Utsman bin Affan ini berlangsung selama 12 tahun.
pada paruh terakhir masa kekhalifahannya muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam terhadapnya. Nah, kemudian di kepemimpinan Utsman memang sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Ini mungkin karena umumnya yang lanjut diangkat dalam usia 70 tahun. Nah, beliau ini Utsman bin Affan ini diangkat dalam usia 70 tahun dan sifatnya ini yang lemah lembut. Akhirnya pada tahun 35 Hijriah atau tahun 1655 Masehi, Utsman ini dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa pada saat itu. Nah, inilah daripada pemerintahan Utsman bin Affan. Kemudian kita masuk pada pemerintahan ataupun kepemimpinan daripada Ali bin Abi Thalib. Di masa Ali bin Abi Thalib, setelah Utsman bin Affan wafat, masyarakat beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali pun memerintah hanya 6 tahun, tidak sampai 10 tahun lebih. Selama masa pemerintahan Ali, ia ini menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahan yang dapat dikatakan stabil. Setelah menduduki jabatan khalifah, Ali memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman. Ia yakin bahwa pemberontakan itu terjadi karena tidak becusnya ataupun keteledoran mereka dalam menjabat di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Begitu. Baik, sistem kepemimpinan daripada Khulafaur Rasyidin ini sendiri, ia ini dibagi ke dalam 3. Yang pertama itu ada perencanaan dalam kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua ada struktur pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin. Sedangkan yang ketiga ada pengawasan dalam kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Baik, anak bapak semua yang masih aktif, coba ada tidak yang bisa jawab atau menjelaskan tentang ketiga poin itu tadi, perencanaan dalam kepemimpinan Khulafaur Rasyidin? Ya, baik sekali. Siapa lagi? Ada yang bisa menjelaskan tentang poin kedua, struktur dan pemerintahan Khulafaur Rasyidin? Ya, sangat baik sekali. Yang ketiga, tentang pengawasan dalam kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, baik sekali. Sekian materi kita hari ini tentang kisah Khulafaur Rasyidin. Bapak mengucapkan terima kasih. Lalu setelah ini kita akan membuat grup ya. Bapak akan membagikan tugas dan dikerjakan secara berkelompok. Baik, siswa-siswi Bapak sekalian, tadi kan Bapak sudah membagikan pembahagian kelompok. Silahkan nanti tugasnya dilihat pada form pembagian tugas kelompok dan itu dikerjakan secara berkelompok. Nanti dikumpulkan tugas itu dalam bentuk file PDF, yang mana dikumpulkan form itu di Google Classroom. Jadi dikumpulkan nanti tugas itu diubah ke dalam bentuk PDF, kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Kemudian nanti setelah selesai kalian diskusi, nanti dibuat sebahagian itu dalam bentuk artikel ataupun tulisan. Nanti akan dipresentasikan di depan ya. Nanti perwakilan kelompok akan maju 1 orang untuk mewakili kelompoknya. Lalu setelah selesai semua nanti kalian presentasi, Bapak akan langsung memberikan nilai-nilai dari setiap kelompok. Baik, setelah Bapak lihat hasil kerja kelompok kalian,
Bapak sudah memberikan nilai dan semuanya itu baik, tidak ada yang tidak bagus, semuanya baik dan mampu dalam memahami tentang materi Khulafaur Rasyidin. Akan tetapi Bapak akan memberikan dan memberitahu kalian hasil daripada kerja kelompok kalian. Kelompok pertama itu mendapatkan nilai dari Bapak 80. Sedangkan kelompok 2 mendapatkan nilai dari Bapak 85. Sedangkan kelompok ketiga mendapatkan nilai 84 dan kelompok keempat mendapatkan nilai 90. Karena tadi kelompok 4 menjelaskannya itu detail sekali, jadi Bapak berikan poin 5. Jadi kelompok 4 mendapatkan nilai 95 poin. Nah, jadi sangat baik sekali bagi kelompok 4. Mari kita beri tepuk tangan semua untuk kelompok 4. Baik, kelompok 4 tolong ditingkatkan lagi belajarnya, lebih dikuasai dan terus seperti ini supaya kalian bisa mempertahankan nilai ini sampai nanti di semester selanjutnya. Baik, dipertahankan ya, jangan sampai kalian itu kelompok 4 turun nanti nilainya. Dipertahankan, cara kalian menjelaskan di depan itu dipertahankan. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, coba salah satu daripada kelompok kalian ini memberikan kesimpulan dari yang tadi kita pelajari. Ya, sangat bagus. Kesimpulan daripada perwakilan tiap kelompok semua bagus. Terima kasih semua. Mari kita beri tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah maju. Baik, terima kasih atas semua kesimpulan yang sudah kalian semua berikan dan mengambil intisari daripada pembelajaran tentang Khulafaur Rasyidin ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Bapak akan memberikan kesimpulan dan sedikit penguatan. Adapun kita belajar tentang kisah Khulafaur Rasyidin ini, yaitu kita dapat mengambil pedoman dari sikap dan kepemimpinan, gaya mereka memerintah sebagai Khulafaur Rasyidin ini kita bisa mencontohnya. Yang mana beliau ini daripada keempat tokoh ini mereka sangat bijaksana, sangat tegas, sangat wara', sangat tawadhu dalam memerintah beliau sebagai khalifah di Khulafaur Rasyidin. Dan mereka juga sangat amanah dan bertanggung jawab. Mereka berwibawa dalam mereka memimpin sebagai Khulafaur Rasyidin. Baik, itu saja simpulan yang dapat Bapak sampaikan di pertemuan kita hari ini yang kita lakukan secara daring, dan juga simpulan kalian semua sudah sangat baik dan bagus. Silahkan kalian semua lihat di Google Classroom, yang mana file ada yang Bapak kirimkan di sana itu sebagai refleksi sebagai pembelajaran pada hari ini. Tolong diisi dan beberapa materi dan poin-poin yang sudah Bapak berikan itu semacam pertanyaan, silakan kalian isikan kemudian dikirimkan di Google Classroom. Baik, pada hari ini Bapak akan menutup pembelajaran kita hari ini karena waktu sudah memasuki jam istirahat. Maka sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak tutup pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari di siang hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak khususnya dan bagi kalian semua pada umumnya. Baik, Bapak tutup.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.